Terakhir, jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku. Malam ini akan ku sampaikan janji suci, satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Kutemukan dalam pencarian cinta sejati untuk hidupku. Kurang lebih yang seperti dia ku harap dalam cintaku. Ku tak mau menjanjikannya pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada 1000 gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Ini saat ku akhiri semua pencarian dalam hidup dan cintaku. Ternyata ku mau hanyalah dia. Ku tak mau menjanjikannya 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Alfian yang senang sekali bisa menjumpai Anda kembali pada kesempatan pagi hari ini, Jumat 28 Januari 2022, dalam dialog lintas Makassar pagi. Kita bahas penghapusan kelas BPJS Kesehatan, ya. Pagi ini sebenarnya kami sudah mengundang dari Humas
BPJS Kesehatan Makassar, Ibu Flori, tapi sayang sekali beliau belum bisa, ya, belum berkenan hadir untuk memberikan keterangan terkait kebijakan dari BPJS Kesehatan ini. Tapi kami akan bahas dulu bersama dengan Ombudsman Sulawesi Selatan, ada Pak Subanjur, ya. Nah, sebenarnya kalau bahas masalah BPJS Kesehatan mungkin cukup banyak juga sebenarnya persoalan yang ada di sini dan memang butuh perbaikan ke depan, ya. Butuh penyempurnaan supaya layanan kesehatan masyarakat ini bisa semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dengan klasterisasi atau adanya penghapusan kelas dalam BPJS Kesehatan ini. Oke, saya sudah bersama dengan Pak Subanjur dari Ombudsman Sulawesi Selatan, Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan. Pak Suban, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sehat-sehat Pak Suban? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Suban sudah bergabung bersama RRI Makassar. Hujan-hujan begini Pak. Iya. Dingin-dingin Pak ya. Oke, Pak Suban, ini kita berbicara kesehatan. Jaga kesehatan begitu Pak. Jangan sampai kemudian kita boleh dikatakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati begitu Pak ya. Iya, daripada bermasalah dengan BPJS. Iya, sangkar sebetulnya ya persoalan di BPJS Kesehatan ini dulu kemudian banyak protes ketika dari BPJS Kesehatan menaikkan dari preminya begitu ya. Ini banyak diprotes oleh masyarakat begitu ya. Belum lagi masalah pelayanan. Nah, tentunya ini sekarang lagi rencana dari BPJS untuk menghapus kelas yang ada di BPJS Kesehatan. Jadi artinya mungkin nanti disamaratakan kayaknya seperti itu, Pak ya. Nah, Oke. Pak Suban melihatnya seperti apa, Pak? Rencana ini? Ya, saya sih sebetulnya baru dengar juga rencana mensamaratakan. Ya. Sebetulnya ada plus minusnya. Positifnya itu kalau disamaratakan dalam arti bahwa semua orang mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan kasta dan jabatan dan kedudukan dan mendapatkan perawatan yang berkualitas dan menjanjikan kenyamanan, saya pikir itu lebih baik. Tapi kalau kemudian disamaratakan tapi kemudian sama-sama kita mengalami penderitaan, ketersediaan dan ketidaknyamanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan menjadi hak dasar masyarakat, menurut saya itu langkah yang sangat buruk. Ya. Di BPJS sendiri kan masyarakat membayar ini kan ada klasterisasinya begitu ya. Kelas 1 membayar sekian, kelas 2 membayar sekian begitu. Nah, kelas 3 kayaknya ini yang merupakan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang diberikan kepada semua masyarakat begitu. Nah, artinya ketika tidak ada lagi kelas-kelas yang seperti ini dalam pelayanan kesehatan, nah tentunya ada masyarakat yang merasa mungkin kurang nyaman begitu ya dengan kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Iya, karena saya katakan kalau ternyata penyamarataan itu justru lebih baik dan menimbulkan kenyamanan dan persamaan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama bagi seluruh masyarakat, justru lebih baik. Memang menurut saya seperti ini, tetap dibuka, jangan semua orang kemudian melakukan BPJS. Karena yakinlah kalau sesuatu yang ditanggung oleh negara sebagian itu pelayanannya buruk di Indonesia. Jadi biarkanlah orang-orang kaya itu tidak perlu BPJS, biarkanlah mereka melakukan perawatan kesehatan, cek kesehatan dan segala macam dengan berbayar, dengan mereka mengambil kelas praktis misalnya. Nah, kemudian kita masyarakat secara umum tidak perlu kita klasik, tapi cukup sebuah layanan yang sangat memadai, kemudian menyenangkan, menyamankan, tidak ada kesulitan. Kan sebetulnya orang dalam keadaan sakit itu butuh kenyamanan. Iya. Nah, kalau kita di Indonesia ini kalau kita sakit, kita masih sibuk juga mengurus sesuatu hal yang terlalu banyak. Sehingga rentang kita untuk sehat itu jauh karena kita stres juga, terlalu banyak urusan yang berbelit dan tidak disangka-sangka gitu. Kan masyarakat sepertinya kalau ingin berobat ya dia ingin dilayani dengan baik. Kan tadi itu semua nakes itu kan dibayar oleh masyarakat dan oleh negara. Karena kita tahu bahwa anggaran nakes
sangat tinggi, di mana seorang dokter spesialis misalnya bisa mendapatkan tunjangan Tunjangan sebagai dokter spesialis. iya, Ya. itu bisa di 4 rumah sakit berbeda dalam setiap hari. Ya. Itu sebenarnya sama-sama yang menguras juga dana BPJS. Karena terlalu banyak pembayaran dilakukan untuk orang yang sama. Kemudian ini kita lihat bahwa gaji-gaji direktur BPJS, dewan pengawas segala macam itu sangat tinggi. Nah, kemudian apakah kemudian masyarakat mendapatkan kenyamanan? Itu kan belum tentu. Kalau kita melihat sekarang ini kan justru banyak keluhan, di mana mereka tetap ada BPJS tapi masih saja kita membeli obat misalnya, atau harus membeli obat karena BPJS itu pasti obat generik. Iya. Nah, kalau kita, nah itu pun juga kadang-kadang tidak ada. Ketika Ada yang tidak nggak masuk tanggungan begitu. Ya. Tidak ada yang masuk tanggungan, itu obatnya tidak ada. Ini kita banyak mengembalikan uang. Ya, ya. Ini kita di ombudsman ketika orang merasa bahwa itu harus menjadi tanggungan rumah sakit, kemudian mereka disuruh membeli. Ketika malah bertemu sama kita, minta rumah sakit untuk mengembalikan uangnya. Nah, itu dikembalikan. Nah, untuk itu sebetulnya memang harus hati-hati dalam arti bahwa ketika Anda sudah mau berbisnis dengan masyarakat, menyuruh masyarakat untuk membayar, maka harus siap-siap. Jangan sampai kita sudah membayar, kemudian ternyata kita tidak mendapatkan pelayanan sesuai yang harapan, sesuai dengan janji-janji manis itu. Ya. Nah, itu kan yang kita ini kan pelayanan kita ini kalau masih pemerintah ya begitu-begitu karena merasa bahwa kamulah yang butuh. Ya. Berbeda ketika kita masuk rumah sakit swasta. Kenapa kemudian para pejabat bahkan direktur rumah sakit ketika sakit dia tidak berobat di rumah sakitnya, dia akan berobat ke Singapura, ke Malaysia. Karena dia akan mendapatkan pelayanan yang maksimal hebat di sana dengan harga yang lebih murah. Ya, ya, ya. Nah, kalau tidak sadar dong bahwa pelayanan di rumah sakit saya kok jelek. Bukan saja pejabat, bahwa direktur rumah sakit pun ketika sakit dia akan lari ke luar negeri. Singapura misalnya. Singapura ya. Baik. Ya Pak Suman, apakah kemungkinan nanti ini artinya bahwa bisa saja ada masyarakat yang bermigrasi dengan layanan kesehatan yang lain atau swasta misalnya begitu, mungkin yang walaupun mereka membayar dengan harga yang taruhlah mungkin tidak sedikit, tapi mungkin mereka akan mendapatkan kepuasan terkait dengan pelayanan begitu. Iya. Yang kita beli sebetulnya kan pelayanan. Betul. Kenapa kita berbelanja di Hong Kong, berbelanja di Singapura? Yeah. Karena pelayanannya sangat bagus, pasti dan menyenangkan dan jelas. Yeah, yeah. Nah, kemudian maka mestinya didorong. Sekarang ini kan ada saja klinik-klinik kecil yang khusus melayani masyarakat kecil yang berdekatan dengan pemukiman. Yeah. Sementara kan rumah sakit swasta yang itu kan kelasnya memang kelas itu masyarakat yang memiliki keuangan yang cukup. Sementara masyarakat secara umum kan hanya menginginkan perawatan kesehatan tanpa harus yang fiktif atau mewah-mewah. Ya seperti itu. Dan mereka inginkan adalah bagaimana kita tidur tenang, dirawat dengan tenang, kemudian kita sehat tanpa banyak sekali urusan-urusannya. Itu yang diinginkan masyarakat. Sebuah pelayanan kesehatan yang sederhana, kemudian tidak terlalu mahal, bahkan masyarakat juga bisa membayar, sepanjang itu tidak mahal. Kan sepertinya kalau kita tidak membayar iuran, uang-uang itu kita kumpul, kita sakit, kan kita bisa bayarkan itu. Yeah. Tapi sekarang kan kita membayar tiap tahun, belum tentu tidak sakit. Nah, BPJS ini juga, kalau dimanfaatkan oleh orang-orang kaya, itu hanya menguntungkan orang kaya. Kemudian dikatakan bahwa BPJS itu kan berlaku di Indonesia, yang jangan ke luar negeri itu orang kaya saja, ke Indonesia, sementara orang miskin tetap di sini, di kotanya. Iya. Oke. Kan Ada yang menarik Pak Suban ini menurut dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa rencana penghapusan kelas rawat untuk peserta BPJS Kesehatan dilakukan untuk menjaga arus kas dana jaminan sosial yang dihimpun BPJS Kesehatan. Artinya di sini kemungkinan BPJS Kesehatan kayaknya agak tekor lagi nih. Sama dengan persoalan tahun lalu begitu. Beberapa tahun lalu ya yang kita dengar bahwa BPJS ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena kan dana mereka yang mereka himpun itu defisit begitu untuk membayarkan klaim-klaim rumah sakit. Nah, itu juga perlu dibereskan klaim-klaim rumah sakit tadi itu, karena kita mendapatkan info bahwa banyak sebetulnya perawatan sederhana tapi kemudian direkayasa oleh oknum tertentu untuk kemudian dibayarkan untuk klaim tertinggi. Hanya dia hanya penyakit apa, kemudian di situ ada klaim yang bisa sampai 70 juta atau 100 juta, dibuatkanlah itu. Di markup ya? Ya, dibuatkanlah bahwa itu menderita seperti itu pasiennya.
Nah ini konon apa betul atau tidak, tapi kalau ini terjadi memang susah ini karena kita kemudian pembelian alat juga, alat rumah sakit kan kalau Alkes. kita beli itu kan kadang-kadang saya melihat harganya 1,5 M, tapi sampai 5 M. Nah, markup di Alkes sangat tinggi. Bukan markup di 2 kali lipat, tapi bisa sampai 10 kali lipat. Iya. Saya pernah melihat seorang bupati merencanakan Alkes harganya 25 juta, bikin 250 juta. Ya. Berarti dia berhubungan dengan korporasi, ya, berhubungan dengan penyedia alat. Saya mungkin sekarang ini agak susah seperti itu, tapi selalu ada jalan untuk melakukan terutama di pengadaan alat kesehatan ini. Seperti itu. Jadi memang ini perlu diurai begitu, apa ya? Seperti kayak benang kusut mungkin ya, bahwa ini terkait satu sama lain. Ketika ada markup yang terjadi di sini, nah tentunya masalah layanan kesehatan di rumah sakit tersebut ya, taruhlah mungkin rumah sakit pemerintah, pastinya ini akan naik juga klaim yang akan diberikan kepada BPJS begitu. Saya kasih contoh begini. Untuk orang kaya, premi 100.000 sebulan itu artinya 1 juta 200 per tahun. Dia bisa bayar 12 juta untuk menjaganya 10 tahun. Nah, ini dimanfaatkan. Jadi misalnya dia jantung apa segala macam, operasi jantung itu kan ratusan juta sebetulnya. Dengan 12 juta, masalah jantungnya bisa teratasi selama 10 tahun. Ini kan buat dia ringan sekali. Harusnya dia tidak boleh BPJS. Tapi bagi orang miskin itu sungguh sangat mahal. Jadi situ letak ketidakadilannya sebetulnya. Mempersamakan kelas borjuis dengan kelas itu kelas rendahan. Oke. Jadi itu tadi bisa kita bayangkan orang kaya yang selama ini mungkin berobat di Singapura dengan pemasangan cincin misalnya ratusan juta, dengan 12 juta dia bisa bertahan 10 tahun. Jadi dimanfaatkan oleh orang-orang atas celah yang dibuat oleh BPJS sendiri. Padahal sebetulnya orang-orang seperti itu tidak perlu di BPJS karena mereka adalah kelas atas dan mereka harus memilih rumah sakit swasta. Atau rumah sakit pemerintah saja berbayar. Kayaknya nih memang perlu pertimbangan ulang lagi nih dari BPJS begitu Pak ya untuk penghapusan. Ya kalau saya sih begini, mau maaf ya ini pendapat saya. Dari dulu saya tidak sepakat dengan pengadaan program BPJS ini. Karena pasti saya bilang memang sesuatu program itu kalau dirancang enak sekali kedengar ini, jadi nanti lihat pasti implementasinya banyak masalahnya. Dan ternyata betul banyak masalahnya karena kita ini di Indonesia ini semua orang masih selalu mencari duit. Apapun yang kita rancang dengan baik pasti orang mencari celahnya bagaimana bisa mengkorup uang itu. Apalagi kalau melihat uang terkumpul banyak begitu, pasti carikan jalan. Kita tahu lah BUMN semua hancur, apalagi kalau dana kesehatan begitu. Sementara kan negara juga menggelontorkan dana untuk kesehatan masyarakat itu bukan main. Nah, negara sudah menggelontorkan, masyarakat juga sudah membayar, tetap saja tidak teratasi. Tidak cukup begitu. Tidak saja rugi. Kenapa tidak pelayan dulu? Pelayan dulu kan aset. Masyarakat kalau mau umum silakan membayar, dilayani dengan baik. Rumah sakit juga langsung mendapatkan uang. Sekarang ini BPJS juga membangkrutkan banyak rumah sakit karena selain rumah sakit kalau dia tidak bayarkan maka mati lagi rumah sakit. Kemudian BPJS bisa seenaknya mengeluarkan orang dari pesertaan BPJS. Begitu orang dikeluarkan di pesertaan BPJS, bukan hanya rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah pun dia bisa keluarkan dari pesertaan BPJS. Masyarakat rumah sakitnya pasti mati kalau tidak ada yang datang. Kalau tidak yang dia terima hanya berbayar, BPJS tidak diterima. Nah, sementara kalau BPJS pun kalau ini tidak dibayarkan oleh BPJS, mati juga. Jadi sekarang ini hidup matinya rumah sakit ada pada BPJS. Makanya saya pikir kalau di situ dihuni kemudian orang-orang yang berniat tidak baik, maka akan begini terus kita. Maka sebaiknya menurut saya BPJS ini dihapuskan saja, dikembalikan saya seperti dulu, betul. Karena kita jadi masyarakat sudah diajarkan untuk menabung. Kalau kemarin itu kau untuk bayarkan, belum tentu kau sakit, sekarang kau tabung aja. Itu lusa kau sakit, kau pakai. Kalau tidak sakit, ya pakai umroh. Kan begitu sebetulnya. Tapi sekarang kalau macam saya membayar terus, kemudian kita tidak sakit, ya masih percuma uang kita kan. Meskipun ada katanya membantu orang lain, belum tentu membantu orang, jangan masuk semua ke gaji direksi.
Iya. yang ratusan juta. Ini kan alasannya dengan sistem subsidi silang nih Pak ya. Artinya Nah itu dia, kalau subsidi silang tidak perlu, kalau membantu orang yang cukup menaikkan nilai kita membantu orang lagi yang Iya. tidak perlu dengan yang ada yang atur semacam BPJS itu. Karena buktinya kan tidak anu juga. Jadi saya ingin bahwa BPJS itu dapatkan saja. Tidak kembali ke pola lama. Yang mau kelas mewah bayar, yang mau masuk rumah sakit pemerintah dengan fasilitas medis bayar. Kalau orang bayar kan bisa orang menuntut haknya. Sekarang kalau kita masuk BPJS, ya kita harus menerima takdir kita untuk berlakukan apapun. Karena Anda membayar sedikit saja. Nah, tapi kalau kita memilih rumah sakit swasta kan tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Yeah. Kemudian kalau kita memilih rumah sakit pemerintah dengan berbayar, kelas fee misalnya, kita bisa mengkopi hal-hal yang kita tidak diberikan. Sekali lagi kembali kan, kalau Anda kelas 3 kemudian masuk di situ, maka siaplah untuk sabar dan sengsara. Betul ya. Baik, ini kan BPJS selalu defisit begitu Pak ya. Defisit, padahal pemerintah sebenarnya untuk JKN Jaminan Kesehatan Nasional begitu, apalagi untuk Kartu Indonesia Sehat, ini kan menggelontorkan dana yang tidak kecil begitu. Ini bahkan sampai puluhan triliun, bahkan mendekati dengan 100 triliun begitu yang dibelikan pemerintah kepada BPJS untuk bisa menanggulangi jaminan kesehatan masyarakat begitu. Nah, itu pun lagi tidak cukup, belum lagi pembayaran premi yang dibayarkan masyarakat ya, baik itu peserta mandiri maupun juga peserta yang dijamin begitu oleh pemberi kerja, baik itu instansi pemerintah maupun juga swasta begitu. Nah, apakah menurut Pak Subhan sendiri treatment apa yang bisa mungkin diberikan kepada BPJS begitu supaya dana yang mereka kelola ini bisa mereka kelola dengan baik begitu, sehingga tidak ada lagi kata-kata defisit begitu. Apakah memang perlu mereka alihkan lagi untuk bahwa supaya dana ini bisa berkembang begitu, taruhlah mungkin diinvestasikan ke bidang lain supaya jangan mengandalkan terus dengan menaikkan iuran BPJS ya, karena mereka selalu merasa defisit lagi. Jadi memang ini penangkut menurut saya. Kan kalau kita lihat jumlah anggaran digelontorkan pemerintah dan dilayani oleh negara yang lebih dari cukup. Kembali lagi bahwa buat dugaan penyelewengan dana BPJS itu sangat kencang. Di Indonesia ini, saya katakan tadi bahwa tidak ada satupun lembaga kemudian mengolah dana BPJS kemudian tidak timbul pikiran untuk mengkorup. Kita lihat bagaimana Garuda Call, bagaimana seluruh BUMN disuntik terus-menerus, tidak pernah ada yang untung, bagaimana Pertamina hancur, PLN rugi. Nah, apapun itu di negara ini kalau sudah mengelola uang pasti ujung-ujungnya rugi. Padahal sebetulnya kalau itu dikelola dengan baik, kemudian dikelola, diawasi, bagaimana kemudian tidak terjadi kebocoran, itu lebih dari cukup dan bisa membuat kita masyarakat ini menjadi makmur. Dan siap sebetulnya BPJS kan mendorong kita untuk BPJS sementara jumlah ruangan di rumah sakit tidak bertambah. Sehingga yang kita lihat sekarang orang ber-BPJS itu harusnya tidak ada kamar. Sebelum COVID ya, setelah COVID kan memang agak menurun orang ke rumah sakit. Itu kan problem juga. Bagaimana kemudian orang punya BPJS tapi tidak punya tempat? Orang bisa sampai 2 minggu di IGD, tidak ada tempat. Harusnya dengan dana yang banyak besar, kita sekali infrastrukturnya dulu. Jangan mendorong orang ratusan juta, lebih 200 juta orang ber-BPJS, tapi jumlah kamar di rumah sakit sudah sampai 1 juta misalnya. Itu kan ironi. Nah, ini hal-hal yang menurut saya kalau bukan presiden lagi-lagi ya tidak akan tuntas, akan begini aja kita terus ambal sulam kejadiannya. Jadi menurut saya pemerintah sudah harus hati-hati menggelontorkan dana dan betul-betul mengawasi untuk tidak terjadi kebocoran, karena apapun yang terjadi dampaknya pasti ke masyarakat. Dampak orang mencuri uang di BPJS, pelayanan yang menjadi hancur. Kemudian ujung-ujungnya menaikkan iuran lagi. Sampai kapan terus menaikkan iuran? Untuk apa? Menurut saya kan kalau ada yang sekarang itu dimaksimalkan, kemudian itu harus dilihat juga. Yang mana belanjanya paling banyak? Apakah belanja pegawainya lebih tinggi daripada belanja perawatannya? Dan jangan belanja pegawainya, menggaji BPJS, direksi, pengawas dan segala macam
itu justru jauh lebih banyak dibanding yang dikelola. Lebih bagus jangan, karena kalau ada lembaga ada yang digaji gitu loh. Yeah. Jadi kalau kita lepas begitu saja kayak tadi disampaikan, kan tidak ada kemudian dana yang dialokasikan untuk menggaji orang yang sekian ribu itu. Kan ribuan juga orang ini pengurus BPJS ini yang harus digaji. Ya, betul. Nah, belum lagi direksinya yang ratusan juta gajinya, belum dewan pengawasnya. Nah, itu saja bulan berapa biaya itu kan diambil dari iuran masyarakat dan negara. Ya. Tapi kalau iuran masyarakat itu mereka simpan sendiri, kemudian iuran anggaran dari pemerintah itu dikelola langsung oleh rumah sakit, kan selesai itu barang. Rumah sakit kan selesai juga dengan digelontorkan dana dari pemerintah, kan mereka bisa melayani masyarakat, bahkan mungkin tidak perlu berbayar karena pemerintah sudah bayar. Tapi kalau sebuah badan yang di dalamnya banyak pegawainya bergaji tinggi, ya mungkin 79% lari ke gaji pegawai saja, 20%-nya hanya untuk pelayanan masyarakat. Tidak saja seperti itu. Bukan kita. Oke, kayaknya perlu audit yang mendalam ini begitu Pak ya. Bukan audit, mau diaudit apapun negara ini susah. Yang kita perbaiki moralitas kita aja semua. Atau perbaiki moralitas orang-orang yang mengelola anggaran. Iya. Kalau itu bagus, sampai itu, saya kira aman negara kita. Tapi kan kita lihat dimanapun ada pasti di situ ada orang yang ingin menggerogotinya. Ya. Oke. Ya, sekali lagi Pak Suban, apa yang masyarakat perlu ketahui ya terkait dengan penghapusan kelas untuk BPJS Kesehatan ini, mungkin kelas rawat inap begitu Pak ya. Apa yang masyarakat perlu pahami, Pak Suban ingin sampaikan kepada masyarakat ini supaya masyarakat lebih paham lagi begitu Pak. Ya. Masyarakat itu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan. Yeah. Bahwa negara menjamin masyarakat dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan dan kesejahteraan. Apalagi sekarang kan masyarakat berbayar dengan BPJS, maka masyarakat ketika mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai atau pelayanan buruk di rumah sakit harus komplain, komplain. Karena kalau selama ini kita hanya menerima taksi terus, apapun disampaikan kita meskipun menurut kita persoalan ini tidak adil, kita selalu menerima. Inilah sifat dasar orang Indonesia. Gitu. Tapi sekarang tidak, kita harus berani mengkomplain. Kalau komplain kita kemudian tidak ditangani dengan baik dan tidak ada ruang pengaduan, maka masyarakat tetap mengadukan mengelola pelayanan publik rumah sakit ke Ombudsman Republik Indonesia. Yeah. Dan itu tidak berbayar. Yeah. Boleh melapor melalui WA, Facebook, telepon, surat, bahkan boleh datang langsung. Boleh curhat. Jadi itu saya ingin mengatakan bahwa melapor itu baik. Yeah. Jangan takut melaporkan. Komplain itu baik. Jangan menerima apa saja yang menurut kita tidak adil. Jadi saya himbau kepada masyarakat untuk berani menuntut hak yang dijamin oleh negara. Dan ketika tidak diberikan, maka masyarakat harus berani mengkomplain, berani mempertanyakan. Jangan hanya diam saja Pak ya. Jangan hanya diam saja menerima tersebut. Yeah. Kemudian kalau tidak, maka ada lembaga negara disiapkan oleh negara untuk menampung aspirasi, menampung keluhan masyarakat. Kami kemudian tidak di Ombudsman bisa lewat WA saja, untuk tidak kemudian mengeluarkan anggaran. Saya datang ke Ombudsman dengan di nomor 081 232 737. Ya, mudah-mudahan masyarakat ini bisa paham, kalaupun mungkin ada keluhan, ada dirasakan pelayanan termasuk BPJS Kesehatan, Pak ya. Kalau mendapatkan kendala, laporkan ke Ombudsman. Ombudsman bisa akan menengahi, akan mencarikan solusi begitu terkait dengan layanan yang tidak maksimal yang Anda peroleh. Ya. Baik, Pak Suban, terima kasih banyak atas ulasannya. Terima kasih banyak untuk waktunya bersama RRI Makassar pada pagi hari ini. Berani melapor, ya silahkan ke Ombudsman. Ombudsman tindak lanjut. Ombudsman tindak lanjuti. Terima kasih Pak Suban atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian pendengar ulasan dari Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, Bapak Suban Jur, ya, sudah menyampaikan ulasannya, analisanya mengenai rencana penghapusan kelas BPJS Kesehatan. Jadi ini penghapusan kelas untuk rawat inap begitu ya. Nah, ada alasan dari Menteri Kesehatan pendengar, Budi Gunadi Sadikin. Rencana untuk penghapusan kelas rawat inap di BPJS Kesehatan untuk menjaga arus kas dana jaminan sosial yang dihimpun BPJS Kesehatan itu supaya tetap positif.
ya. Dan diharapkan penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS akan dapat memperluas cakupan layanan kesehatan kepada masyarakat. Ini agak ngambang juga nih bahasanya, mungkin bisa lebih diperjelas lagi nanti begitu bahwa seperti apa nanti perluasan cakupan pelayanan tersebut, ya. Nah, kata Menteri intinya bahwa iya, pemerintah tidak menginginkan BPJS Kesehatan itu selalu defisit karena selama ini seiring perjalanan kehadiran BPJS Kesehatan, ya, klaim yang dibayarkan itu sangat besar, terjadi peningkatan jumlah, ya, uang yang harus dibayarkan, ya, dan harga yang diterapkan rumah sakit untuk memberikan layanan kesehatan juga selalu naik. Nah, itulah yang kemudian membuat bahwa klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada rumah-rumah sakit, nah itu yang terus mengalami kenaikan sehingga dana yang dihimpun BPJS itu dirasa tidak cukup. Maka dari itu berbagai upaya cara dilakukan, ya, supaya bagaimana BPJS, ya, keuangan BPJS tetap positif, tetap baik, tetap sehat. Nah, mungkin salah satunya ini dengan penghapusan kelas, ya, untuk rawat inap. Saya nggak tahu nanti metodenya seperti apa. Kita tunggu saja. Baik, saya akan tinjau dari sisi kebijakan, ya. Bersama pengamat kebijakan publik kita akan tinjau. Tetap bersama kami pendengar sesaat lagi dalam dialog lintas Makassar pagi. 4,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacukan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta, menyakitkan, tapi tak ku rasakan. Ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kedoaan. Memang sakit hidup tanpa cinta. Ku lelaki emang inginkan wanita, karena hatiku sering memakan derita dan butuh seseorang sebagai P3K. Bila nanti sudah ku dapatkan seseorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling terbaik, bersama-sama arungi jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kedoaan. Karena ku selalu soal cinta masa bodoh, biar ku sendiri tapi ku mewah macam dirimu. Ku tak buru-buru untuk soal jodoh, ku butuh manis hubungan bukan asam kayak mango. Takkan lari gunung ku kejar, kalau udah jodoh takkan kamu kau kan ku lamar. Ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow,
together. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Hancur hatiku menang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi. Tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Masihkah ada sayang itu? Memang salah 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar dalam Dialog Lintas Makassar pagi. Rencana pemerintah menjadikan kelas rawat inap beserta BPJS Kesehatan menjadi 1, artinya tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3 ya. Adapun kelas tunggal disebut sebagai kelas rawat inap standar atau KRIS atau kelas standar dan rencana diimplementasikan pada Januari 2024 mendatang. Nah, meski baru full diterapkan dalam 2 tahun mendatang, namun sejak saat ini proses peralihan sudah dilakukan, di mana pada tahun ini akan dilakukan uji coba di beberapa rumah sakit pilihan. Ya. Nah, kemudian tahun 2023 mulai diimplementasikan secara bertahap di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit ini akan dipilih berdasarkan kriteria KRIS JKN. Dan pihaknya juga sudah melakukan konsultasi publik ke para asosiasi kesehatan meminta agar pemerintah memberi waktu untuk peralihan. Pemerintah pun memberi waktu sampai 2023 mendatang. Sebab pada tahun 2024 semua fasilitas kesehatan sudah harus menerapkan kelas standar. Ini kelas standar ini nggak tahu kelas standar seperti apa ya. Karena biasanya di rawat inap pendengar kelas 3 itu dihuni biasanya ya masing-masing sih rumah sakit beda ya. Ada rumah sakit yang kelas 3 misalnya 4 orang ya, diisi 4 orang, kelas 2 diisi 3 orang, kelas 1 diisi 2 orang begitu. Umumnya seperti itu ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Silakan Anda boleh bergabung lewat 0821 34 kali 9440 0821 34 kali 9440 penghapusan kelas BPJS Kesehatan ya. Penghapusan kelas BPJS Kesehatan. Bagaimana tanggapan Anda dengan rencana tersebut? Ya, apakah nanti ini justru merugikan atau menguntungkan masyarakat? Tidak ada lagi klasterisasi, tidak lagi pengkotak-kotakan begitu. Semua sama, ya. Nah, apakah nanti dengan semua sama ini nominal premi yang dibayarkan, ya, setiap bulannya itu juga akan sama begitu? Karena selama ini ketika dengan menggunakan sistem kelas ya, jumlah yang dibayarkan pun berbeda. Kelas 1 ya mungkin 100-an ribu, kelas 2 70-80-an, dan kelas 3 ya bagi peserta mandiri itu membayar dengan nilai Rp60.000. Nah, nantinya ketika kelas dengan sistem standar ini atau KRIS ini, jadi tidak ada lagi ya sistem kelas rawat inap atau KRIS, tidak ada lagi yang namanya tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu. Saya nggak tahu pembayarannya seperti apa. Ini akan diterapkan pada tahun 2024 mendatang. Oke. Halo, selamat pagi. Halo. Mana nih dia? Halo. Iya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa, Ibu? Bu Sophie. Oh, Ibu Sophie. Gimana Ibu Sophie? Menurut tanggapan Ibu Sophie dengan penghapusan kelas di BPJS Kesehatan ini? Iya. Mudah-mudahan yang kelas 1 nanti tetap
jangan artinya sudah disamaratakan kelasnya ya, Iya. dari kelas 1 sampai kelas 3. Seperti tadi Alfian sampaikan bahwa kalau di kelas 3 itu sekian orang dalam Iya. satu ruangan. Iya. Kalau di kelas 1 kan satu orang dalam satu ruangan Iya. dengan fasilitas. Kelas 2, kelas 1 biasanya 2 orang dalam satu ruangan. Oh enggak, kelas 1 ke 1 orang. Oh, ada yang seperti itu. Oh iya, karena saya kan mengalami berbulan-bulan. Di rumah sakit mana, Ibu? Di Awal Bros. Awal Bros, ya. Awal Bros itu saya karena memang saya kelas 1 ya. Ya. Saya masih yang kartu kuning, Alfian. Oh, Askes ya? Ya, masih itu. ya. Karena saya minta dulu diganti, tapi katanya tidak usah Ibu, Ya. karena tetap berlakunya BPJS. Ya, baik. Walaupun kartunya masih kartu lama, tetapi tidak usah diganti. Ya. Ya, begitu. Jadi ketika saya dirawat, itu disesuaikan kan kelas saya. Ya. Di situ di satu ruangan, satu kamar, satu tempat tidur. Baik, baik. Ya, dengan fasilitas ada televisi, ada Kulkas, kulkas, ya. ada lemari, kemudian ada dispenser. Jadi nanti kalau sudah dihapus, bagaimana kira-kira tanggapan Ibu? Nah, itu yang kita tidak mau, tidak inginkan. Kalau disamaratakan yang kelas 1 sama nanti kelasnya yang kelas 3 sekarang. Tetap yang saya inginkan itu tetap fasilitasnya fasilitas kelas 1. Ya walaupun sudah dibedakan, sudah disamaratakan ya kelasnya, tapi namun jangan masa sih kita sudah kelas 1 mau di ini kalau Dikasih turun kelasnya? Iya, kelasnya. Baik. Yang dalam satu ruangan itu 3 orang hanya diantarai dengan gorden. Baik. Nah, ini yang kita tidak Karena ada yang merasa tidak nyaman seperti itu, Bu ya? Nah, jelaslah kita Oke. tidak nyaman. Ya, Baik. kalau misalnya ini kan manusia beda-beda karakter, Ya. beda sikap. Nah, itu. Bagaimana misalnya kita sudah tidur, dia masih nelpon, Ya. kan berisik. Baik. Nah, itu yang kita tidak inginkan nantinya. Baik. Dan apakah perawat bisa dan mau menegur misalnya? Baik. Nah, Oke. itu yang kita tidak inginkan. Oke. Pokoknya kelas 1 tetap fasilitas kelas 1 sekarang, walaupun nanti akan disamaratakan BPJS itu. Oke, Ibu Sofi. Terima kasih. Itu yang kita Ya, inginkan ya. oke. Terima kasih. Terima Selamat kasih Ibu. pagi. Selamat pagi Ibu Sofi ya. Baik, saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Hairia Mohari, Direktur Rumah Sakit Sayang Rakyat ya, Makassar. Ibu Dr. Hairia, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI, Ibu. Oke, rencana bahwa pemerintah akan menerapkan kelas standar, tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 dalam layanan rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan. Ini akan diterapkan secara bertahap, berlaku full tahun 2024 mendatang. Tentunya rumah sakit ini perlu mempersiapkan segala sesuatunya, sistemnya nanti seperti apa. Dan Ibu mungkin tadi sudah mendengar pasien-pasien Ibu ya, salah satunya tadi Ibu Sofi dari Kabupaten Goa ini mempertanyakan ini nanti sistem seperti apa, karena ini nanti banyak masyarakat yang tidak nyaman begitu kalau mungkin kelasnya mungkin selama ini merasakan layanan kelas 1 tiba-tiba disamakan dengan pasien dengan kelas 3 begitu. Ini nanti ada timbul pro dan kontra loh di masyarakat. Nah, mungkin kalau tanggapan dari rumah sakit sendiri gimana, Ibu Dokter? Terima kasih, saya sudah mendengar tanggapan dari salah satu masyarakat dari Goa ya. Iya. Ya, sebenarnya begini, boleh saja BPJS mencanangkan seperti itu. Iya. Cuma sesuai semboyan atau komitmen BPJS dan rumah sakit bersama rumah sakit bahwa akan meningkatkan pelayanan, kenyamanan dan fasilitas pasien yang akan dirawat. Seperti yang tadi pasien katakan bahwa kalau kelas 1 mau disamakan dengan kelas 3 artinya diturunkan fasilitasnya seperti itu mungkin tidak nyaman. Masih banyak yang merasa tidak nyaman. Ya, tapi kalau kelas 3 yang mau ditingkatkan seperti kelas 1 pelayanannya ya oke-oke saja, saya rasa itu suatu kemajuan. Ya. Ya, jadi kalau misalnya jangan disalahartikan dulu, perlu ini penjelasan. Artinya disamaratakan yang bagaimana kalau kelas 3 yang ditingkatkan seperti kelas 1 saya rasa tidak ada masalah, lebih bagus lagi. Jangan kelas 1 yang dikasih seperti kelas 3. Iya. Itu barangkali maknanya meningkatkan pelayanan. Iya. Jadi artinya memang tidak ada kelas-kelas lagi. Alternatif pertama. Yang kedua,
barangkali tidak usahlah kita bilang bahwa tidak ada kelas-kelas lagi, karena itu membuat yang pernah merasakan seperti kelas 1 tadi menjadi tidak nyaman. Ya. Mari mungkin kita membenahi di rumah sakit, ya. Jadi sesuai kelasnya, ya, karena sekarang ada itu rumah sakit yang walaupun dia kelas 3, tetapi dia 1 orang. Iya. Nah, mungkin fasilitasnya yang agak kurang, ya, tapi dia sendiri di dalam dengan kamar tersendiri, jadi bukan dihuni oleh gorden, jadi tidak mengganggu lagi pasien lain, walaupun kecil ruangannya, tapi nyaman. Karena dia sendiri di dalam dan ada penjaga 1 orang keluarganya, dan ya fasilitasnya ya mungkin ditingkatkan, ada dispenser, 1, tidak usahlah ada televisi atau apa misalnya dia dengan kelas lain kalau memang belum bisa. Jadi itu barangkali rumah sakit juga yang diberi wewenang atau anggaran untuk berbenah kerjasama BPJS. Ya. Jadi perlu pemerintah mungkin dengan BPJS memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya masyarakat ini jangan bertanya-tanya, jangan bingung nantinya begitu ya. Iya, karena nanti ini jadi bumerang. Iya. Orang sudah nyaman dengan kelasnya masing-masing, terus mau disamaratakan, artinya tidak ada lagi perbedaan kelas. Saya rasa BPJ atau OJK ini tidak seperti itu mungkin maksudnya. Ini perlu diluruskan, karena kalau itu yang terjadi itu bukan memberikan bukan meningkatkan pelayanan, tapi malah menurunkan kualitas pelayanan. Tapi kalau yang seperti tadi yang saya katakan, kelas 3 dikasih fasilitas yang mirip lah, tidak usah sama persis dengan kelas 1. Ya seperti yang saya katakan tadi, 1 orang kita bikin 1 orang lah 1 kamar, ya, supaya tidak kontak-kontak. Itu lebih bagus seperti sekarang pelayanan COVID. Ya, pelayanan COVID. Kalau kami di Sayang Rakyat sudah seperti itu, walaupun dalam ruangan besar ada 6 orang, tapi kan ada sekat-sekat, tidak saling mengganggu. Memang ini perlu ada dalam ruangan itu. Iya, jadi memang mungkin ke depan ini perlu untuk bagi peserta BPJS Kesehatan mungkin ada penyamarataan begitu Bu ya di setiap rumah sakit, karena rumah yang perlu kita duduk bersama mendengarkan ini apa penjelasannya BPJS yang bagaimana yang dia maksud, supaya kita ini pihak rumah sakit bisa juga mensolidasikan ke bawah. Ini rencana bahwa tahun depan akan mulai diterapkan begitu, mulai di RSUD begitu ya, di rumah sakit yang ada di daerah, dan secara full tahun 2024. Ya, saya belum baca edaran, kalau sudah ada saya belum sampai ke saya, dan juga saya merasa bahwa ini perlu duduk bersama membicarakan ini dengan DPR dan lain sebagainya, dengan stakeholder yang terkait, ya. Kemudian disosialisasikan ke bawah. Jadi jangan disosialisasikan dulu baru dibicarakan, mestinya dibicarakan dulu baru disosialisasikan dengan stakeholder terkait. Kalau semua sudah pada paham maksudnya, marilah kita ramai-ramai mensosialisasikan ke bawah. Karena saya rasa kalau memang akan peningkatan pelayanan kelas 3 yang mau ditingkatkan pelayanannya yang mirip-mirip kelas 1, saya rasa lebih baik, bagus sekali, dan ini perlu dipahami oleh masyarakat, jangan salah paham. Karena ini kan masih bias begitu masyarakat ya. Karena tadi ketika saya mengumumkan topik ini bersama media-media Pak ya. Karena banyak masyarakat kemudian yang memahami bahwa ketika disamaratakan artinya mungkin mereka yang selama ini pasien kelas 1 begitu mungkin akan merasa risih begitu ya ketika ada penyamarataan seperti ini. Pasti. Banyak yang masyarakat tanggapi tadi. Ya, sekarang kan itu kelas 1 2 orang. Yang VIP itu yang 1 orang. Tapi ada yang rumah sakit itu yang kelas 1 itu 1 orang. 1 orang. Iya, macam di awal bros katanya Ibu Sofi tadi dari Goa mengatakan dia di awal bros kelas 1 orang. Nah, tentunya dengan ketika seperti ini mereka akan lebih nyaman lagi para pasiennya begitu. Yang sekarang namanya Primaya Pak. Primaya betul. Kebetulan juga saya dokter di situ. Di Primaya. Jadi saya tahu betul bagaimana pelayanannya di sana. Oke, jadi memang ini ke depan perlu penjelasan. Lumayan nyaman karena keluarga saya sering dirawat juga di Primaya, itu lumayan nyaman karena 1 orang 1 kamar. Jadi nanti ini
pemerintah BPJS perlu memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat bahwa peningkatan cakupan pelayanan seperti apa nanti yang akan diberikan. Karena alasan dari pemerintah sendiri, Ibu, ya. Bersama, Pak. Perlu duduk bersama. Iya. Dan juga sebaiknya DPR dilibatkan karena dia adalah wakil rakyat. Iya. Alasan dari pemerintah untuk penghapusan dari kelas-kelas di BPJS ini bahwa pemerintah atau JKN? Pemerintah, Bu. Pemerintah dari Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunawan Sadikin mengatakan bahwa ini untuk lebih memperluas cakupan pelayanan begitu. Oh, iya. Lebih memperluas cakupan pelayanan dan juga supaya dari dari BPJS Kesehatan ini tidak lagi mengalami yang namanya defisit. Karena kan isu-isu defisit kan yang lalu ini kan menjadi persoalan juga di BPJS begitu. Nah, itu dia. Ini masalahnya katakan masih defisit ya, karena itu kan sudah dihitung baik-baik itu bagaimana pembayarannya ya. Baik, mudah-mudahan ini ada penjelasan lebih akurat lagi, Ibu, ya, seperti itu harapannya. Iya. Baik. Diharapkan begitu, seperti itu. Oke. Ibu Dr. Hairia Mohari, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita tunggu saja nanti penerapannya seperti apa begitu ya. Iya, kami tunggu. Iya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, Ibu Dr. Hairia Mohari, Direktur Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar ya. Jadi memang butuh penjelasan seperti apa, apakah nanti penghilangan kelas ini, kelas 3 itu akan disamaratakan pelayanannya seperti kelas 1 ataukah kelas 1 akan sama seperti kelas 3 ya. Jadi memang butuh penjelasan yang lebih akurat lagi kepada masyarakat. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya cukupkan sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam dialog Lintas Makassar pagi. Saya Alfian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Hancur hatiku